Halo selamat malam, bersama saya Charles Siahaan, pemimpin redaksi dari Berita Kaltim. Kita hari ini coba mengurai satu persatu persoalan politik yang ada di Kalimantan Timur belakangan ini, yang suhunya terasa sudah mulai menghangat. Iya, menghangat, karena kalau memanas nanti justru berbahaya. Yang terakhir, isu tentang ada tuh yang calon gubernur yang mengatakan soal injak-injak, ya sebenarnya tidak perlu juga dibesar-besarkan karena itu adalah situasi ketika sedang berlangsung ya sebuah acara, kemudian biasalah Pak Isran Nur itu termasuk orang yang selalu ingin dipahami bahwa dia hobi dengan atau suka dengan gaya kelakarnya yang seperti itu. Gaya kelakarnya itu juga yang membuat beliau akhirnya tersohor juga ya. Walaupun bagaimanapun kita lihat bahwa akhirnya seperti jargon pahamlah ikam apa itu ya, itu cukup untuk mengangkat namanya. Ya, tetapi isu-isu negatif atau negatif campaign yang dilakukan seperti yang kemarin itu sebenarnya juga tidak elok sih dicerna dengan ya akal sehat gitu misalnya. Edi Damansa Dan Pak Randy Solihin. Randy Solihin. Dari kaosnya. Jadi Islam gini, Hadi. jadi Baik. tadi maksudnya salah sebut ke Dendi itu, maksudnya Dendi, maksudnya Dendi itu mau diinjak-injak, ditusuk, bukan ditusuk gambarnya, tapi diinjak-injak dan ditusuk gitu ya maksudnya. Itu maksudnya ya? Paham? Jangan pers, jangan memainkan ini, oke? Ya walaupun itu bercanda tapi pasti ada yang ketersinggungan, dan buktinya akhirnya juga Pak Dendi Suryadi sebagai calon bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara harus angkat bicara. Ya, jadi kalau ada orang yang mau menginjak-injak foto saya, ya silahkan saja. Nanti kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai pemimpin mana yang bisa jadi contoh teladan atau tidak. Dan bagi para relawan, para simpatisan kita fokus saja sama tujuan kita untuk bisa saya menjadi pemimpin di Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk bisa lebih memajukan, memakmurkan, dan membuat rakyat hidup bahagia di Kutai Kartanegara, kampung halaman kita yang begitu menyimpan banyak potensi. Nah, sekali lagi para simpatisan, para relawan, jangan emosi, jangan baper. Kalau ada yang mau jelek-jelekkan kita, ya kita senyumin aja. Kalau perlu kita ajak, kita mau joget aja, ya. Oke, deal. Ya saya kira memang kita semua harus mulai menjaga diri, menjaga narasi-narasi yang kadang mungkin tidak harus muncul karena akan membuat suasana semakin tidak nyaman. Apalagi kita tahu bahwa dalam konteks pilkada ini, saat ini sudah terasa sekali para pendukungnya bermain di semua platform media, bahkan memunculkan bukan saja negatif campaign, tetapi juga black campaign. Black campaign yang menuju hoax itu sebenarnya sudah menjadi makanan hari-hari dari warga ya. Tetapi memang ini yang kita sayangkan sekali, bahwa mau tidak mau akhirnya suasana politik ini terbawa arus di mana publik harus menelan berita-berita hoax. Tinggal bagaimana media-media yang sehat untuk terus membuat narasi-narasi yang sehat, tentu saja harus mengklirkan mana yang harus diberitakan, dan kita harus percaya bahwa media-media masih ada yang berdiri konsisten di dalam demokrasi kita. Jadi dengan kebebasannya, tetapi mereka juga menjaga agar tidak membuat berita-berita hoax. Saya kira ulasan kita hari ini cukup sampai di situ dulu. Nanti kita akan melanjutkan kembali. Saya Charles Siahaan dari Samarinda.